Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman. Lahir di Bandar Lampung, tanggal 9 Juni tahun 2001. Saya tinggal di Bandung, dan alhamdulillah orang tua sudah di Bandung juga. Awal saya mengenali Oki yaitu saya mendapatkan informasi dari kakak saya, yang dimana waktu itu saya sedang bingung untuk mencari pesantren, dimana pesantren yaitu pesantren tempat menghafal Al-Quran. Dan kakak saya merekomendasikan Oki sebagai tempat untuk tempat menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa masuk dan belajar di pesantren Mahat One Quran Institute ini. Jadi awal saya memutuskan untuk menjadi penghafal Quran yaitu sejak saya berkeinginan untuk mondok pesantren gitu. Karena kalau dipikir-pikir sih, kita hidup di dunia ini ya untuk apa lagi gitu kalau bukan untuk beribadah, dan Al-Quran lah sebaik-baik petunjuk yang Allah berikan untuk kita. Jadi dari situlah saya pikir harus sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang sudah ditugaskan untuk beribadah di muka bumi ini, untuk mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Jadi kalau dipikir-pikir sih banyak ya, namanya seseorang untuk membataskan diri menjadi lebih baik di hadapan Allah, pasti ada ujian atau rintangan yang harus dilewati. Karena Allah pasti akan menguji setiap hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan tujuan Allah memberikan ujian tersebut yakni ya apalagi kalau bukan agar kita lebih dinaikkan derajatnya oleh Allah. Karena setiap kita berbuat kebaikan pasti akan ada rintangan atau ya semacam duri yang menghalangi itu, atau ya penghalang gitu, ada aja pasti ya. Ya salah satunya contoh menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu ya tidak mudah sih. Ada yang ngomong mudah, ya sudah dijelaskan juga kan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat, beberapa ayat yang katanya emang menghafal Al-Quran mudah. Memang mudah, tapi tergantung kita menanggapinya. Dikarenakan beberapa ujian yang akan datang ketika kita mulai memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya yaitu ya dengan hidupnya kita di akhir zaman ini, banyak sekali fitnah, ya fitnah apapun itu ya, yang membuat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, itu salah satunya. Dan juga tidak hanya itu sih, dan alhamdulillahnya dengan adanya Mahat One Quran Institute ini, kita ada wadah, ada tempat di mana kita bisa lebih terjaga, bisa lebih fokus lagi untuk menghafal Al-Quran. Mungkin kalau ujian di luar pondok seperti itu, ujian untuk menjaga hafalan, tapi kalau ujian di dalam pondok ya ngantuk lah, terus males, futur. Ketika menghafal ayat ini susah, akhirnya putus asa, yaitu ujian. Tapi mau nggak mau sih, namanya kita berusaha untuk menjadi lebih baik, itu harus tetap berlanjut, harus kita hadapi. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan kemudahan. Sekali lagi, Allah tidak akan menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuan. Kalau rasa kangen sama orang tua sih ada. Karena ya namanya anak kan, dan alhamdulillah orang tua masih lengkap, bapak ibu masih ada. Rasa kangen pasti ada, tapi ya kita
hanya bisa meminta doa mereka. Karena kita di sini untuk berjuang. Ya bukan apalagi kalau Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan itu tidak lain agar bisa menolong mereka kelak di akhirat. Karena yang selalu saya ingat itu ada hadis yang di dalamnya berisi seperti ini. Di dalamnya tertulis salah satu amal jariah yang tidak akan terputus, yaitu doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Ya situ saya ingin menjadi anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua saya, dan walaupun ya saya jauh dari orang tua, tapi setidaknya saya tetap di lingkungan yang baik, di lingkungan yang saling mengingatkan dalam kebaikan, di lingkungan penghafal Al-Quran. Karena kalau dilihat dari pergaulan sekarang itu banyak sih pergaulan di luar sana yang nauzubillah ya bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan atau ke dalam jurang apapun lah, yang hal-hal yang buruk. Jadi sangat bersyukur sekali, alhamdulillah Allah tempatkan saya di Mahat One Quran Institute ini sebagai tempat saya untuk menjadi lebih baik. Harapan saya yaitu bisa mengaplikasikan akhlak Qurani. Jadi hafalan-hafalan yang saya baca bisa saya amalkan, hafal-hafalan yang saya hafal, Al-Quran yang saya baca bisa saya amalkan, bisa saya ajarkan kembali, entah bagaimanapun caranya, entah menjadi guru ngaji ataupun yang lainnya. Karena dakwah itu bisa lewat apa saja ya, bisa lewat suara, bisa lewat konten, bisa lewat mengajar. Harapannya saya bisa lebih bermanfaat untuk umat, karena hidup di dunia ini, kalau kata guru saya, kita harus meninggalkan jejak kebaikan, yang dimana itu akan menjadi pahala jariah untuk kita di akhirat nanti. Dan Allah ridho atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi pesan untuk orang tua, kedua orang tua saya di rumah, yaitu jangan khawatir, ibu bapak jangan khawatir. Arif di sini insya Allah di lingkungan yang baik dan bersama orang-orang baik. Jadi jangan khawatir atas pergaulan Arif. Insya Allah Arif sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi semoga kedepannya Arif bisa membahagiakan ibu, bapak, membahagiakan keluarga semuanya, bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di rumah. Semoga Arif bisa menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang diharapkan bapak dan ibu. Jadi untuk pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ada keinginan untuk menghafal Al-Quran atau meninggalkan yang buruk dan memulai di kehidupan yang baru menjadi lebih baik, atau yang takut tidak ada teman lagi karena bingung bagaimana caranya agar bisa keluar dari circle yang tidak baik. Jadi perlu kita ketahui ya, teman tuh banyak. Ya jangan takutlah kalau untuk kehabisan apa kehilangan teman, karena teman banyak kok yang lebih baik. Juga menghafal Al-Quran, kalau kita hanya membayangkan ujian-ujian dan masalah keberatan-keberatannya, itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita jalankan dengan senang hati, dengan ikhlas, maka ujian-ujian tersebut akan lewat begitu saja. Jadi jangan takut untuk berubah menjadi lebih baik, dan kita harus saling mengajak kepada kebaikan. Dan apapun yang mereka lakukan, kita hanya bisa mengajak dan mencontohkan. Masalah berubah atau tidaknya itu ya kembali kepada diri masing-masing sih.
Yang penting tugas kita hanyalah mengajak dan mencontohkan, itu memberikan contoh agar bagaimana sih teman-teman kita itu bisa mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Jadi intinya mah jangan takut kehilangan teman. Kalaupun teman kita buruk dan kita ada rasa ingin meninggalkannya, tapi jangan ditinggalkan. Kita ingatkan dulu, ajak kepada kebaikan. Kalau tidak mau, doakan saja. Karena doa adalah senjata orang mukmin. Untuk para donatur yang ada di luar sana, saya perwakilan dari Santri Mahat One Quran Institute mengucapkan jazakumullah khairan kasiron ahsanal jaza. Terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya karena telah berkontribusi atas program kami, telah mewakafkan tempat untuk kami menghafal Al-Quran, dan telah memberikan kebutuhan kami, memberikan sesuap nasi yang kami makan. Alhamdulillah, semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan menjadi wasilah datangnya kebaikan, dan Allah mudahkan segala urusan Bapak Ibu. Allah lindungi Bapak Ibu di setiap aktivitasnya, dan selalu Allah limpahkan rezeki yang barokah. Dan untuk para sahabat-sahabat semuanya yang belum berkontribusi dalam program ini dan ingin menjadi salah satu, menjadi peran dan berkontribusi dalam program ini, yuk, masih terbuka. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan peradaban Quran melalui program Wakaf Peradaban. Setiap manusia pasti memiliki hati nurani yang membuat kita tergerak untuk membantu orang lain. Membantu erat kaitannya dengan berbagi. Kita bisa berbagi suatu hal semampu kita untuk menciptakan senyuman kecil di wajah orang lain.